Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kawan-kawan, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masuk kepada dalil berikutnya di dalam bab istighotsah, yaitu surah An-Naml. Surah An-Naml ayat 62. Surah An-Naml ayat 62. Allah Subhanahu wa Ta'ala, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan doa orang-orang yang berada di dalam kesulitan? Bukankah Allah yang mengabulkan doa orang-orang yang berada di dalam kesulitan jika ia berdoa? Wa yakshifus su', dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga menghilangkan kesusahan yang menimpa mereka. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kalian sebagai khalifah atau pemimpin di permukaan bumi. Pertanyaan Allah, a ilahun ma'allah, apakah di samping Allah ada sesembahan yang juga berhak disembah? Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit kalian memperhatikan hal demikian. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dalil sebelumnya surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6, Allah menyebutkan tentang hinanya sesembahan-sesembahan selain Allah, bahwasannya mereka tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Mereka tidak bisa mengabulkan doa dan tidak akan bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat. Disebutkanlah kelemahan dan kekurangan sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, pada ayat Allah, pada dalil berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Allah yang pertama, Allah lah yang menghilangkan, ya Allah lah yang mengabulkan doa orang-orang yang mengalami kesulitan. Itu yang pertama, Allah yang mengabulkan doa orang-orang yang mengalami kesulitan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghilangkan kesusahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita pemimpin di permukaan bumi. Pertanyaan Allah, a ilahun ma'allah, kalau bahasa, masih juga kalian menyembah selain Allah lagi? Masih juga kalian menyembah selain Allah? Masih juga kalian butuh kepada makhluk yang tidak bisa memberikan apa yang kalian inginkan, tidak bisa menghilangkan kesusahan kalian, tidak bisa mengabulkan doa kalian? Masih adakah sesembahan yang berhak disembah selain Allah? Masihkah kalian butuh kepada selain Allah, kepada wali-wali, kepada orang-orang yang sudah mati, kepada orang-orang yang dianggap saleh? Masihkah butuh demikian? Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, sejatinya itu adalah bentuk pengingkaran untuk kita, supaya kita berfikir, supaya manusia berfikir bahwasannya begitu besar
karunia Allah untuk kita. Begitu besar rahmat Allah untuk kita. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, Pak. Namun ada juga orang-orang yang mereka menyembah untuk selain Allah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah, yang itu merupakan hak dan wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Pak, kira-kira orang modeko itu barakah tidak, Pak? Hah? Barakah atau tidak? Tidak, Pak. Orang yang modeko orang yang kurang akal, Pak. Maka dikatakan demikian. Jangankan manfaat yang begitu besar, kita saja, Pak, sesama makhluk, sesama manusia, ketika dia dibantu mungkin gitu, Pak, dia kita bare, dia kita belanja, ya, dia kita minum, kira-kira apa bentuk balasan kita kepada orang itu? Mungkin tak kita meminta, mungkin tak kita melakukan keburukan kepadanya? Enggak, Pak. Mungkin tak nama kita melakukan keburukan. Kita menganggap mereka adalah orang yang berjasa kepada kita. Itu baru sebatas seketik dari nikmat itu. Bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, mengatur hidup kita. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah. Terus giliran beribadah kita berikan kepada selain Allah, itu namanya kurang akal. Maka sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang yang tidak mentauhidkan Allah atau orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, akalnya buntu, hilang akal sehatnya. Maka orang yang cerdas adalah mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan otak seseorang itu celik dari tauhidnya. Meskipun mungkin dari sisi akademiknya adalah orang yang tinggi levelnya, gelarnya mungkin banyak, balirik gelarnya, Pak. Tapi ketika jauh dari Allah, ini tidak beribadah kepada Allah, ini tidak mentauhidkan Allah, bahkan yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, maka sejatinya mereka adalah orang yang kurang akal, buntu otaknya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu pelajaran besar bagi kita. Ayat itu memberikan pelajaran begitu besar kekuasaan Allah, begitu besar rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah yang mengatur diri kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Doa-doa kita assalamualaikum banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang tak kita minta pun dia ada Allah. Ya nak, Pak? Banyak yang tak kita minta, Pak, tapi dia ada Allah. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah dari ayat ini, Mas sekalian. Yang pertama, batilnya beristighatsah kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu kecuali Allah. Batilnya istighatsah kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang itu tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi tasasa, dalam kondisi butuh, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diminta kepada selain Allah, sabar apapun kita kemaimbau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, Pak, ya, sabar apapun kita panggil beliau itu, maka tidak akan pernah mereka bisa mengabulkan doa kita. Sampai baru sabu-sabu kita meminta apa kepada selain Allah, kepada orang-orang saleh itu, mereka tidak akan bisa mendengarkan doa-doa itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang-orang musyrikin mereka mengakui akan tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur alam semesta. Namun ternyata keyakinan itu saja tidak menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang musyrikin yang mereka meyakini, Pak, kalau Allah itu sebagai pencipta, mereka meyakini Allah itu yang mengatur.
Bahkan dikatakan berkali-kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanyakan kepada orang-orang musyrik itu, Pak, siapa yang menciptakan langit dan bumi kau? Mereka akan menjawab Allah. Namun giliran nyoba ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hanya sebatas keyakinan tersebut tidak menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Apa buktinya? Buktinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memerangi mereka dulu, Pak. Memerangi mereka. Muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, bahwasannya di dalam ayat tersebut menjelaskan kepada kita, Syekh berdalil dengan tauhid rububiyah supaya kita mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Kita mentauhidkan Allah itu bukan hanya sebatas rububiyahnya Allah, bukan hanya sebatas meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, tapi juga harus diiringi dengan ibadah itu hanya kepada Allah. Harus kita iringi dengan ibadah kepada Allah. Begitu juga dengan kita kaum muslimin. Kita selama itu meyakini rezeki ku Allah yang bagi. Maka juga, harus juga kita gunakan rezeki itu sebagai bentuk syukur kita untuk beribadah kepada Allah. Kita kan banyak meyakini rezeki ku Allah yang kita rezeki mah. Kadang-kadang ikhwan-ikhwan yang ngaji pun meyakini demikian, kok Allah yang bagi rezeki ku mah. Namun kadang tidak digunakan rezeki itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu masuk ke kufuran, kufur nikmat. Kawan-kawan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengijabah atau mengabulkan doa orang-orang yang kesulitan, dan Allah Subhanahu wa taala juga menghilangkan keburukan yang menimpa kaum muslimin, menimpa manusia. Hanya Allah lah yang bisa mengabulkan doa, dan hanya Allah lah yang bisa menghilangkan kesusahan. Hanya Allah lah yang bisa memberikan, Pak. Yang telah Allah berikan, tidak ada yang bisa menghalangi, dan yang Allah tidak berikan, tidak pula ada yang bisa memberi. Sebagaimana di dalam zikir yang tadi kita baca, jemaah, dalam zikir yang tadi kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah beri, dan tidak pula ada yang bisa memberikan apa yang Allah halangi. Paham tak? Kita ulangi. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah berikan, dan tidak pula ada yang bisa memberi apa yang Allah tak berikan kepadanya. Muslimin dan kaum muslimat, semoga dirahmati dan diberkahi Allah Taala. Kemudian dalil berikutnya, dalil terakhir dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun. Bahwasannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang munafik. Di zaman Nabi ada orang-orang munafik. Apa munafik yang kasih di sini? Zahirnya Islam, Pak. Zahirnya Islam, casingnya Islam, tapi sejatinya mereka memusuhi Islam. Kau musuh di dalam masjid. Iya, Pak. Karena ini bermajlis dengan Nabi, Pak. Ini bermajlis dengan Nabi, Pak. Ini mendengarkan hadis Nabi. Hadirnya di Masjid Nabawi, Pak. Maka, tapi mereka tidak mau menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu musuh dalam masjid. Dan yang semacam itu pun ada orang-orang semacam itu gini. Mereka tidak mau mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan tidak tahu, tapi mereka dijangkiti oleh penyakit. Bahwasanya orang-orang munafik tersebut disebutkan yu'dhil mu'minin,
mereka sungguh mengganggu orang-orang yang beriman, Pak. Mas sekalian, ciri-ciri orang munafik itu, ya, ini cukup mengganggu orang-orang yang beriman. Ini bermengkor dua, Pak. Kalau di mengkor Nabi, ini elok, Pak. Tutur katanya lembut, seolah-olahnya kepejuang, seolah-olah mereka itu adalah pembela agama. Tapi di belakang Nabi, ini menyebutkan, membocorkan rahasia-rahasia Islam kepada musuh-musuh Islam. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, inna syiraran nas dzal wajhain, orang yang paling buruk yang memiliki dua wajah. Ikut ternyata ciri orang munafik, Pak. Orang yang paling buruk yang mereka memiliki dua wajah. Bah maksud dua wajah? Ketika kondisi seperti itu hanya pakai casingnya mereka. Di luar lain pula. Ketika di majlisnya casingnya bagus, Pak. Ketika di luar majlis casingnya pun berubah. Kalau bahasa gini, Pak, kayak bunglonnya. Ini bisa beradaptasi dimanapun. Tapi dalam artian, dalam konotasi negatif. Muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking seringnya orang-orang munafik tersebut mengganggu kaum muslimin, orang-orang yang beriman para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, qala ba'dhum qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Orang-orang beriman kan tidak tahan dengan gangguan mereka. Mereka mengatakan, kita datanglah kepada Nabi, kita beristighotsah kepada Nabi, kita beristighotsah kepada Nabi. Coba dengarkan bahasanya. Kita beristighotsah kepada Nabi SAW agar dijauhi dari gangguan orang-orang munafik. Namun apa jawaban Nabi, ya jemaah? Jawaban Nabi SAW, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya dilarang beristighotsah denganku. Coba jemaah. Niat sahabat baik nak terima? Baik niat sahabat, Pak. Ingin beristighotsah kepada Nabi. Namun Nabi mengatakan, innahu la yustaghatsu bi. Dilarang beristighotsah denganku. Tapi beristighotsahlah kepada Allah. Dan Allah kita beristighotsah. Maksudnya apa? Meminta kepada Allah. Apa faedah dari situ jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik dan perhatian kepada kaum muslimin, termasuk di dalam urusan akidah. Ketika ada pelanggaran dan kerusakan akidah di tengah-tengah para sahabat, Nabi langsung mengingkari, Pak. Langsung diingkari oleh Nabi. Tidak ada Nabi membiarkan, mendiamkan, tidak ada. Nabi mengatakan, innahu la yustaghatsu bi, dilarang beristighotsah denganku. Padahal itu pada sahabat yang masuk. Maka seharusnya kita pun demikian. Ketika kita melihat kekeliruan, kebatilan, keyakinan yang batil, akidah yang batil dari saudara kita, jangan didiamkan. Harus kita ingkari jemaah sekalian. Kira-kira, Pak, sekiranya yang semacam itu terjadi tengah-tengah masyarakat ini, ada orang yang ingin beristighotsah, niatnya baik misalnya, kemudian diingkari, apa kira-kira respon masyarakat? Palanya mengatakan, segala tidak kabulih. Iya, Pak, pasti seperti itu respon dari kebanyakan masyarakat. Masih niat kita elok, tidaklah boleh beristighotsah. Maka niat yang baik harus dengan cara yang baik. Niat yang elok harus dengan cara yang elok. Dan kemungkaran harus diingkari. Jangan dibiarkan ya Mas. Kemungkaran harus diingkari. Tidak boleh dibiarkan. Apalagi berkenaan dengan akidah. Itu berkenaan dengan ibadah. Berkenaan dengan tauhid. Yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Kalau ada saudara kita yang melakukan kesyirikan ya Mas sekalian, jangan dibiarkan, Pak. Keluarga kita melakukan kesyirikan, jangan dibiarkan. Disampaikan. Disagan, Pak. Apakah Nabi merasa sagan demikian? Hah? Dan banyak di kita itu, Pak. Akidah kita dikalahkan dek sagan. Iya, Pak, itu namanya sagan gitu. Keberang nih kawan. Iya, Pak. Apa? Dikucil loh, Pak. Kok di keluarga pun gak ditegur.
Kau tak disapu saja. Iya jemaah sekalian. Banyak akidah kaum muslimin dikalahkan dek sagan, dek rasul tadi, Pak. Sehingga kok dibiarkanlah kesyirikan terjadi, tidak diingatkan. Sehingga dalam keluarga berkali-kali kesyirikan terjadi, dianggap itu biasa. Ketahuilah kaum muslimin, kalaulah biasa dengan kebatilan, mungkin awal-awal kita mengingkari, Pak. Namun kalaulah itu sering terjadi dan tarik terjadi, itu akan dianggap sesuatu yang lumrah, Pak. Sebagaimana kini di tengah-tengah masyarakat banyak kebatilan terjadi di tengah-tengah masyarakat, itu dibiarkan. Kenapa? Mengapa banyak terjadi? Karena tidak diingkari dan dibiarkan begitu saja dengan alasan sagan awak, biarlah nyo ketek baru, biarlah nyo belum tahu lagi. Kalau tidak diingkari, bila juga tahu? Kalau tidak diingkari, bila juga tahu? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari hadis yang mulia bahwasanya tidak boleh kita beristighatsah kepada Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh beristighatsah dengan Nabi. Karena istighatsah itu adalah ibadah dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kepada selain Allah. Kepada malaikat saja tidak boleh. Kepada Nabi saja tidak boleh. Kalaulah kepada dua makhluk mulia, malaikat tidak boleh, kepada Nabi tidak boleh, tentu kepada selain mereka lebih pantas untuk dijauhi. Tidak boleh jemaah sekalian. Dengan orang beristighatsah dengan penghuni kubur, beristighatsah dengan ruh, dengan arwah orang-orang yang dianggap saleh, dengan orang-orang yang sudah meninggal. Lah ketika Nabi saja jemaah sekalian tidak boleh beristighatsah dengan Nabi, dengan selainnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kawan-kawan semoga dirahmati dan berkah dari Allah tabaraka wa taala. Maka niat kita yang baik dalam beribadah harus diiringi dengan cara yang baik. Kemudian faedah berikutnya, al-irsyadu ila husnil lafzi wa himayati tauhid. Pentingnya kita menjaga baiknya lafaz, baiknya perkataan jemaah sekalian. Bahwasannya para sahabat tadi ini mengatakan apa? Kita beristighatsah kepada Nabi. Itu perkataan yang keliru. Tapi kalau kita mengatakan kita memohon doanya Nabi, boleh tak? Boleh tak? Kita memohon doanya Nabi supaya orang-orang munafik tidak mengganggu, boleh tak? Boleh. Tapi kalau ayo kita berdoa kepada Nabi, boleh tak? Tidak boleh. Maka kau perlu jangan sampai lisan kita keliru di dalam melafazkan. Jangan sampai lisan kita keliru di dalam melafazkan. Begitu juga wa himayatit tauhid. Pentingnya kita menjaga keutuhan tauhid. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi juga menjaga tauhid mereka. Ketika ada ketergelinciran pada mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengingatkan. Maka seharusnya kita pun demikian ya mas sekalian. Kita yang ngaji, kita saling mengingatkan di antara kita. Kalau ada yang tergelincir dari kawan kita, kita ingatkan dengan cara baik. Dan kita yang diingatkan, terima. Kita yang diingatkan seharusnya kita berterima kasih, Pak. Kita yang jarang tu terima kasih aja, Pak. Ya, jarang menerima. Hatiku sulit untuk menerima peringatan. Kemudian faedah berikutnya, saddut turuqil mafdiyati ila syirk. Perlunya kita menutup celah-celah atau peluang-peluang kesyirikan. Perlunya kita menutup celah-celah dan peluang-peluang kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau langsung mengingkari, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau langsung mengingkari keyakinan atau lafaz yang keluar dari para sahabat. Supaya apa? Supaya orang tidak beranggapan perkataan tersebut dibolehkan dalam agama. Kemudian faedah berikutnya, masyru'iyatus sabri 'ala al-adha fillah.
dianjurkan kita untuk bersabar ketika diganggu, Pak. Diganggu dalam kebaikan. Iya jemaah sekalian. Kita akan diganggu, iya. Kita akan dicemooh, iya. Maka harus sabar, Pak. Sebagaimana ayat yang sering kita hafalkan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita harus saling sabar di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diganggu oleh orang-orang munafik. Iya, Pak. Jadi kalau ada orang yang mengganggu kita, Pak, enggak usah kita berkecil hati. Jangankan kita, sekelas nabi saja, Pak, diganggu. Ya, sekelas nabi saja diganggu. Bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh nabi dan rasul itu mendapatkan gangguan dari kaumnya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam mengatakan, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian menggangguku? Mengapa kalian menggangguku? Aku datang untuk membawa kebaikan kepada kalian. Baik juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku adalah rasul utusan Allah, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang diutus oleh Allah untuk membenarkan apa yang ada di sisiku dari Taurat, dari kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan sebagai pemberi kabar gembira kepada kalian bahwasanya akan datang seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, setelah Nabi Isa datang dengan bukti-bukti yang nyata, mereka mengatakan apa? Hadza sihrun mubin. Kau adalah tukang sihir, kau tukang sihir kelas kakap. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diganggu oleh orang-orang munafikun. Bahkan Allah sebutkan salah satu surah di dalam Al-Quran dengan sebutan nama surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun, Pak. Ada nama surah Al-Munafikun ya, Mas, sekali. Menyebutkan bagaimana sikap mereka terhadap Nabi, sikap mereka terhadap agama Islam, sikap mereka terhadap orang-orang yang berjuang menjalankan syariat Islam. Baca ciri-ciri mereka di Mas sekalian. Lisan mereka itu bagus, Pak. Lisan mereka yakin, Paknya kalau mengecek itu luar biasa sandiang. Pandai bersilik lidah, Pak. Kemudian dari postur tubuhnya pun meyakinkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika orang-orang munafik itu datang, Pak, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata orang munafik itu, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi Muhammad bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Ada persaksiannya, Pak. Nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Padahal Allah tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak perlu pengakuan mereka. Kemudian Allah katakan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang munafik lisannya itu senantiasa berdusta. Itu dari sisi ucapan, Pak, menakjubkan. Dalam ayat lain disebutkan, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab. Orang-orang munafik di antara manusia ada orang-orang yang kalau dia berbicara dia mengecek, Pak, santiang, Pak. Kalau baleh-baleh mengecek kok hebat banan.
Iya Pak, alum bakile alau kalam nanya Pak. Tapi kalam panjangan ada gilek-gilek dalek. Sampai yang mengecek jemaah sekalian. Menakjubkannya kalau mengecek. Apa namanya? Memang tersusun kosakatanya. Bagus. Itu dari lisannya. Kemudian dari postur tubuhnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Kalau engkau cari postur tubuhnya, cuma meyakinkan Pak, gagah, jalannya berwibawa, memiliki izzah. Iya jemaah sekalian. Tapi sejatinya hati mereka itu adalah hati yang buruk. Apa bentuk buruknya? Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Engkau akan melihat ketika mereka diajak wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka ta'alu, ayolah beribadah kepada Allah, ikutilah Al-Quran dengan baik, ikutilah sunnah Nabi dengan baik, agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Baik tidak untuknya? Baik Pak, supaya dosanya diampuni. Lawwahum, mereka memalingkan kepala mereka. Tidak nama mereka mencari, tidak nama mereka apa, tidak nama mereka mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tidak nama mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka pergi dalam keadaan menyombongkan diri, kaum muslimin dan kaum muslimat. Maka wajar Pak, jadi kalau ada kawan-kawan yang mungkin mengamalkan sunnah Nabi, mentauhidkan Allah, kemudian dicemooh dia orang, apa ngajin kamu saji ini ya, samanjak kau ialah ngajina kamu saji isya nuduhan, samanjak acok ke Tanjung Tangkap itu aku acok aja kamu saji gitu, dicemooh mungkin Pak. Iya jemaah sekalian, itu ajar jemaah sekalian. Maka supaya kita tidak bersedih dengan ejekan, tidak bersedih dengan cacian Pak, kita ingat bahawa orang-orang munafik dahulu mencaci Nabi SAW, mengganggu para sahabat. Maka sebuah kewajaran ya mas sekalian, apalagi di zaman keterasingan agama Islam, kalau kawan-kawan mungkin diolok-olok, dicemooh, bahkan mungkin diganggu, mungkin ya itu adalah sebuah kewajaran. Maka ketika kita mungkin merasa tidak kuat, ingat ada orang-orang terdahulu yang lebih keras ujiannya daripada kita. Muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayatku menjelaskan juga tentang dzammul nifaq. Buruknya sifat munafik Pak. Buruknya sifat munafik. Itu berbahaya jemaah sekalian. Sifat nifaq sifat yang berbahaya. Kalau itu ada di dalam diri seseorang, itu adalah awal kebinasaan. Sifat nifaq kalau ada pada diri seseorang, itu adalah awal kebinasaan. Di antara sifat nifaq yang sering disebutkan oleh Nabi SAW, ayatul munafiq thalathah. Tanda munafik itu ada 3. Di antaranya jemaah sekalian, masih banyak tanda-tanda yang lain. Idza haddatha kadzaba. Kalau nya mengecek nya suka baduto. Suka baduto Pak. Kadang meskipun dengan kondisi garah lah Pak, bagarah tapi nya juga baduto. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau yang berjanji, suka ingkar janji juga. Suka ingkar janji. Janji lah katibo, janji utang, ya. Utang besok baik. Besok ke besok ala busuk lah Pak. Sampai mati. Wa idza tumina khana. Kalau nya diberikan amanah, nya khianati. Ini berkhianat, itu berbahaya, itu sifat nifaq. Dan tanda-tanda lain masih banyak. Di antaranya sifat orang-orang munafik, waliyadzubillah. Ya, ini baik untuk mengerajukan salat dengan baik. Di antara salat yang paling baik oleh orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Afqalus salat 'alal munafiqin salatul isya, salatul fajr.
Salat yang paling baik dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Bapa Isya dan subuh itu baik dikerjakan, Pak. Tuh. Karena dahulu di zaman Nabi, udah ada lampu tuh, Pak. Orang-orang munafik ini kalau salat yura'unan nas. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas wa yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau ni salat dalam keadaan malai-malai, Pak. Itu sifat orang munafik. Kalau ni salat, ini ingin dicalik dia orang. Ini ingin tampakkan dirinya kan bersalat. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit seketik. Ini kalau salat ingin dicari dia orang, kalau malam mana nampak dia kawan. Kalau salat Isya kan kalam, di zaman itu kalam, Pak, tak ada penerangan seperti itu. Jadi nak nampak dia kawan tiba atau tidak ada. Subuh pun demikian kalam, galok, Pak, tak nampak dia kawan nak tiba. Banyak orang tak tahu dengan aktivitasnya. Maka dia tak nampak dia orang, hanya malam itu saja. Tapi kalau siang, zuhur, asar, maghrib, hanya lain mencokok. Kenapa? Ada orang di situ. Muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikut tanda-tandanya. Masih banyak tanda-tanda kemunafikan lainnya. Ya, tanda-tanda orang-orang munafik lainnya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, begitu juga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian faedah berikutnya tahrimu adhiyatil mu'minin li'annaha min fi'lil munafiqin. Haram mengganggu orang-orang yang beriman, Pak. Haram mengganggu orang-orang yang beriman. Mengganggu dengan apa? Mungkin dengan perkataan. Kalau kini gangguannya apa? Jemotor, orang sholat, Pak, ribut kencang-kencang motor dengan kendar pot racingnya, ya, atau mengganggu orang-orang yang beriman dengan musiknya. Itu gangguan, Pak. Mengalihkan jalannya dek barale, dialihkan jalan, ikut kezaliman, Pak, ikut mengganggu. Diadakan keributan. Kakak ketahuilah wahai kaum muslimin, mengganggu orang-orang mukmin itu adalah tanda kemunafikan, tanda-tanda nifak ada dalam dirinya. Menjatuhkan kehormatannya, itu adalah tanda-tanda kemunafikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terutama kita yang menyampaikan. Allah berikan kita pemahaman yang baik dalam agama. Allah jauhkan kita dari kesyirikan dan sifat-sifat nifaq. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita buka sesi tanya jawab. Sekiranya ada di antara kawan-kawan yang ragu dari penyampaian kami, maka bisa kita ulangi. Silakan sekiranya ada. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Iya. Ada ya. Iya. Kasih banyak, Pak. Jazakallah khairan. Kebagus pertanyaan. Ya, ada sebuah pernyataan yang mungkin tersebar di tengah-tengah masyarakat. Ya, Mah. Apa tuh? Kati komodo kiajo. Latuo baru kamu saji. Nah, itu, Pak. Latuo baru kamu saji. Mungkin ini ada kekeliruan. Dan di sini ada kekeliruan. Kenapa demikian? Pertama, kalau beribadah menunggu kayu, Pak, itu adalah sebuah kekeliruan. Tidak disyaratkan ibadah itu kayu. Tidak disyaratkan ibadah itu harus kayu. Tapi kalau ingin kayu, beribadahlah. Ayo, Pak. Kalau ingin kayu, dengan kita beribadah. Bukankah hadis yang kita bacakan tadi? Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Tafarraq ya bani Adam, tafarraq min ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak." Wahai Adam, sungguh-sungguhlah beribadah engkau kepadaku, aku akan berikan kecukupan kepada engkau dan aku akan hilangkan kefakiran. Bukan kekafiran, ya, kefakiran. Fakir,
Allah akan hilangkan kefakiran dari diri orang yang beribadah pada Allah. Kemudian yang kedua kekeliruannya, apakah yakin kalau you mencari di waktu muda hanya dimanfaatkan untuk beribadah, apakah yakin you hidup sampai tua? Kan tak kan? Kalau bahasa apa ngembang jatuh, kalau apa jatuh kan? Tak ada jaminan kita akan hidup sampai tua. Kemudian yang ketiga, bahwasannya waktu muda kau waktu yang produktif. Masuk tua seseorang itu akan dipengaruhi oleh waktu mudanya. Kalau waktu mudanya taat beribadah kepada Allah, maka di waktu tuanya Allah akan jaganya dengan tetap konsisten istiqomah dan ibadah. Tapi kalau di waktu mudanya berpoya-poya, kan ada pula prinsip anak muda ini. Hidup santai, masa depan cerah, isteri cantik, mertua kaya, mati masuk surga aja. Ikut keyakinan keliru, Pak. Di mana pula keyakinan seperti itu ada dalam Islam gitu. Maka pernyataan tadi ditinjau dari kacamata Islam, mendapat ada kekeliruan dan kebatilan. Tidak boleh. Justru di waktu muda harus kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan naungan oleh Allah, naungan Allah nanti di akhirat adalah para pemuda, syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan di akhirat kelak, naungan Allah, yang mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kadang-kadang sekalian, itu kekeliruan. Kekeliruan tidak boleh kita meyakini pemikiran seperti itu. Jazakallah khairan. Tidak ada celah kesyirikan di situ, tapi itu ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernyataan demikian tidak jatuh kepada kesyirikan, tapi ini adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan. Ya. Iya, Bang. Ya, taib. Kasih banyak, Bang. Jazakallah khairan. Kita datang dalam kondisi soft ala panuh. Dan awak seorang boleh. Tidak ada kawan di belakang itu. Tidak ada kawan bersama ada. Di mana posisi safwa? Tetap di belakang. Tetap di belakang, posisinya sejajar dengan imam. Atau kalau kondisi musajid mereka, diisi di bagian tengah. Bukan di bagian kanan, bukan bagian kiri, tapi bagian tengah. Meskipun seorang di belakang, harus seperti itu. Bukan diisi di bagian situ. Atau sebagian kaum muslimin meyakini tidak sah salat awak kalau salat surang tu. Sehingga apa? Terjadilah penarikan jamaah. Apa ini ke kanan doa, hanya lo kawannya surang ke belakang. Sehingga dia berbuat 2 di situ jamaah. Ya, atau nyelo kawan di situ surang untuk mundur. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena pertama, ikut merusak saf. Itu dianjurkan, diperintahkan untuk memenuhi saf. Kalau kita tarik kawan ke belakang, maka tentu tidak penuh saf jadinya. Kemudian yang kedua, dari posisi safnya kita keliru. Seharusnya membuat saf itu mulai sejajar dengan imam. Bukan dibarikin ke kanan, juga bukan ke kiri, tapi harus posisinya di tengah. Kemudian itu juga mengganggu orang. Itu mengganggu orang. Orang sedang salat dia lo ke belakang. Wah, namanya lo ke belakang kaji orang kan. Beda ketika kita salat berdua. Ketika salat berdua yang tak sah tu baru kawan berdua di muka, cik imam, cik makmum. Awak salat lo di belakang sama seorang. Itu tak sah tu. Tapi kalau posisinya kita surang di belakang, meskipun sampai akhir, maka dibolehkan. Dan dia tetap dikatakan berjamaah. Kan ikuti jamaah, ikuti imam kan. Okay. Jazakallah khairan.
Betul. Yang pernyataan seperti itu kita tidak tahu apakah ada petunjuknya, tidak tahu gitu. Ya, yang jelas yang tidak boleh berdiri sendiri itu apa? Ketika imam surang, makmumnya surang, arti yang tidak sah. Makmum surang, imam surang di muka, makmum di belakang, tidak boleh. Seharusnya apa? Makmum dan imam tu ketika nyoba dua saja, nya sejajar. Sejajar. Jadi malam kita praktek, ya, Mas Wi, ya, bisa berdiri Mas Wi. Insyaallah. Ke beliau Masya Allah partner praktek yang bawa segala balasi beliau. Ketika kita posisi mereka jemaah, iko yang tidak boleh surang, saya ada orang datang surang, anda boleh salat di belakang surang. Seharusnya baru dan tarik mundur ke belakang. Seperti itu. Tapi kalau sekiranya saf kola panuh, kemudian datang apa surang, salat di belakang, tidak ada masalah. Itu dibolehkan dan itu salatnya sah. Allah alam itu bisa kita sampaikan. Itu penjelasan dari jemaah yang datang ini Wallahu alam, kita tidak tahu dari, mungkin kalau ada dasarnya kita ikuti, tapi berdasarkan hadis untuk keharusan menyempurnakan saf, maka tidak boleh kita tarik jemaah ke belakang, karena akan putus kan. Berarti safnya tidak lengkap kan? Safnya tidak lengkap berarti kan? Yang tadi full itu kemudian kosong cia. Ya itunya. Seharusnya gitu. Bahkan ada keutamaan ya bagi orang-orang yang mereka memenuhkan saf. Jika ada di ujung doa, kadang orang malih ke ujung doa. Boleh kok anda datang dari situ, ini malih ke ujung doa. Sehingga nyubuh di situ. Sedangkan memenuhi saf tersebut ada memiliki keutamaan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Kak. Terima kasih banyak dah. Jemaah, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wala talbisul haqqo bil batil." Jangan kalian campur adukkan antara yang hak dan yang batil, tidak boleh, Pak. Berdoa itu ibadah yang telah ditentukan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Tato caranya, bahkan lafaz-lafaznya pun itu diajarkan oleh Nabi SAW. Maka yang hak tersebut adalah kita mengikuti petunjuk Nabi. Indak kita tambah, indak kita kurangi. Maka termasuk mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, yaitu ketika berdoa diharuskan pakai kemenyan. Kalau tidak pakai kemenyan kok tidak jadi doa. Bahkan kalau dahulu mungkin tukang-tukang doa itu Pak, kalau dia pakai peci hitam, iko disalek peci kok ada kemenyan kok Pak. Iya jemaah sekalian. Di sela-sela peci itu ada kemenyannya. Tidak ada Nabi kita Muhammad SAW mensyaratkan doa itu harus demikian, mengajarkan doa itu harus demikian. Langsung sajalah berdoa. Karena kalau disyaratkan demikian, Pak, itu akan merepotkan dan menyulitkan. Kemudian di zaman Nabi bukan tidak ada kemenyan. Lebih dari kemenyan ada di zaman Nabi. Lah ada bukhur dulu di zaman Nabi. Wangi, sampai kini masih ada pengharum ruangan. Jadi awak salah guna, Pak. Seharusnya kemenyan itu untuk pewangi ruangan, cuman digunakan untuk berdoa. Indak mulai doa ke doa kalau alum keluar sok kemenyan kok. Memanggil arwah. Arwah sia yang diimbau. Termasuk ikut kekeliruan jemaah sekalian. Dari mana asal usulnya hal demikian?
kemenyan, asok kemenyan bisa memanggil arwah. Dari mana keyakinan itu? Apa Pak? Oh gitu. Itu itu mencampur adukkan yang hak dan yang batil itu. Iya, itu termasuk kekeliruan. Kalau ikut dijadikan sebagai sebab untuk dikabulkannya doa, itu adalah menjadikan sesuatu wasilah yang batil, tidak dibolehkan. Maka kalau bakal kemenyan, kalau untuk pengharum ruangan silakan. Tapi kalau ikut dijadikan syarat ketika berdoa atau diyakini iko yang memanggil arwah, itu adalah keyakinan yang batil. Kau keyakinan yang batil. Orang yang lah mati itu tidak akan pernah berbalik, Pak. Tidak akan pernah berbalik lagi. Bukankah Allah yang katakan demikian dalam Al-Quran? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika datang kematian kepada salah seorang dari kalian, maka mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal saleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'ts. Tidak akan pernah kalian dikembalikan lagi. Jadi orang yang lah mati itu, Pak, jawabannya kebanyakan kumanyan ya, tak sepenuh rumah kau dibakar kumanyan ya. Dan orang mati itu tidak akan pernah berbalik ruhnya ataupun jasadnya. Maka itu kekeliruan, Pak. Ternyata hal semacam itu bukanlah akidah Islam. Itu adalah akidahnya orang-orang Hindu. Maka tidak harus, Pak, berdoa itu harus pakai kemenyan. Kalau berdoa pakai kemenyan, Pak, repot jemaah. Repot jemaah. Itu ya, kau tu kamu bawa capih di Swanta kau doa. Itu kau cari kemenyan kau di Swanta. Repot kan? Agama kita mudah. Agama kita mudah. Dimanapun kita boleh berdoa. Kalau dah disyaratkan berdoa harus seperti itu jemaah sekalian, ya, itu akan menyulitkan itu. Agama kita mudah, Pak. Cuman keyakinan batil lah yang mempersulitnya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan hadir. Tidak usah hadir. Mau pakai kemenyan ataupun tidak, kalau nama doa man itu tidak usah hadir. Gitu. Kemudian kalau itu diyakini, Pak, diyakini itu adalah sebagai wasilah dalam berdoa, bisa jatuh kepada kesyirikan. Kalau itu diyakini sebagai bentuk mungkin kebiasaan doa saja, ini jatuh kepada kebid'ahan, Pak. Gitu. Seolah-olah itu unsur penting dalam berdoa. Kalau diyakini ikolah yang mengabulkan doa, sebagian kaum muslimin mengatakan as-so'golah yang akan mangke doa, kata la haula wala quwata illa billah. Terlalu ikut tempat bersandar yang paling remeh. Masa yuk kasoknya bersandar supaya doa nu sampai kata Pak. Alum sampai di luar lelah berserak kasok itu sudah. Ini termasuk kekeliruan Allah. Maka kalau tradisi ini jatuh kepada kebid'ahan nanti. Ya, tapi kalau diyakini ikut sebagai sesuatu yang bisa mengabulkan doa, kan jatuh kepada kesyirikan. Allah a'lam bishawab. Iya, Pak, silakan, Pak. Iya, Pak. Oh gitu. Berarti main bola sampai maghrib itu, Pak, ya? Iya. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Masya Allah, bagus banyak, Pak. Semoga Allah rahmati, Pak. Allah berkahi, Pak. Iya. Tinggal sholatnya, Pak, ya. Gara-gara main bola. Iya. Teman sekalian, kini banyak menjadi sebab. Bagus pertanyaan beliau. Semoga Allah rahmati, Pak. Allah berikan Pak hidayah dan kita seluruhnya. Seharusnya seorang mukmin yang baik, Pak, ini yang tahu dengan waktu dan kewajiban. Pertama, seorang mukmin yang baik ini yang tahu dengan waktu dan kewajiban.
Kalau inyo meyakini bahwasanya salat kau adalah wajib, lebih utama daripada yang lain, maka apapun kegiatannya akan ditinggalkan untuk salat kau. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika Nabi mendengarkan azan, beliau kan Nabi orang sibuk, Pak. Istri beliau banyak, karajo beliau pun banyak, nangka diurus kok umat yang diurus kok. Namun ketika azan dikumandangkan, beliau tinggalkan seluruh aktivitas itu untuk memenuhi salat tadi. Maka seorang mukmin apapun kondisinya, kalaulah datang sewaktu salat, tinggalkan seluruh aktivitas. Harus seperti itu, Pak. Harus siap kita dengan komitmen itu. Siap menanggung resikonya. Itu yang pertama. Kemudian, dan juga bagi masyarakat, bagi panitia mungkin, harus menjadikan salat kau prioritas. Datang waktu salat, titik kegiatan kau. Habis main. Bunyian penuhi panjang kau. Harus dibunyian pada itu. Tapi kalau tidak, maka ada tanggung jawab panitia, Pak. Jadi yang pertama tanggung jawab pribadi, kemudian yang kedua tanggung jawab panitia. Maka itu inyo yang memfasilitasi, bahkan buatkan aturan yang menyelisih aturan Allah, bahwasanya main harus berapa jam bisa main? 2 kali 2 ronde. Ayo, bahasa nanggung itu tidak dipakai dalam iko, Pak. Iko termasuk kekeliruan gitu, Pak, pakai bahasa nanggung. Ya, karena kalau menanggung kau dalam segala hal akan menanggung, mak. Karajo nanggung yo. Sehektar lagi sawit tanggung. Iya, Pak. Ini tanggungnya tuh, mah. De alumabih apa gua boleh makan gua ya. Ini tanggungnya, Pak. Kalau yang dijadikan penghalangnya adalah tanggung, maka sadu Allah banyak dan tanggung, Pak. Iya nih, Mas sekalian. Tanggung takut alun sampai leh. Kadi tanam kok masih ada gak 20 bibit lagi kadi tanam. Tanggung selesai nak. Itu bibit. Kok ke sawah mau itu bulu, tanggung belum sampai, tanggung kadi sabik kadi situ. Banyak tanggungnya kan? Iko adalah bisikan syaitan. Kalah manusia dek tanggung yang bisikan dek syaitan. Tuh. Jadi kita dek banyak kena tanggung je, Pak. Hilangkan jemaah sekalian. Rasa-rasa tanggung itu dihilangkan, utamakan kewajiban. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Sama, Pak. Semoga Allah berkah, Pak. Masih ada? Oke, kita cukupkan. Masih ada. Silakan. Sifat kemunafikan, nifak itu letaknya di hati. Nifak itu letaknya di hati. Berarti yang harus kita perbaiki adalah hati kita pertama. Yang harus kita perbaiki adalah hati kita. Baca dan memperbaiki hati, tanamkan tauhid yang benar dalam hati kita. Harus dengan demikian. Harus belajar gitu. Tanamkan tauhid dan keimanan yang benar dalam diri kita. Orang-orang munafik itu kan secara zahirnya oke. Secara zahirnya oke, jemaah sekalian. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Berkali-kali Allah menyebutkan sifat-sifat munafik dalam Al-Quran. Zahirnya Masya Allah menarik. Tapi ternyata yang salah hatinya. Maka solusinya, Pak, perbaiki hati. Perbaiki hati. Banyak doa-doa. Dengan cara kita berdoa kepada Allah. Doa-doa untuk memperbaiki hati. Sangat banyak jemaah sekalian. Cuman kadang kita tidak mau memperbaiki hati kita. Maka dahulu kita pernah mendengar membaca pesan, bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah taala. Beliau ketika tawaf itu kan 7 keliling di jemaah sekalian. Waktunya panjang. Biasanya orang ketika tawaf itu akan membacakan, berdoa kepada Allah dengan doa yang beragam. Tapi giliran beliau 7 keliling beliau tawaf, beliau hanya berdoa dengan satu doa. Itu untuk memperbaiki hati. Apa doa beliau? Allahumma aslih fasada qalbi. Itu doa beliau tadi. Padahal keliling jauh tawaf itu keliling mas. Bisa hampir 1 jam mungkin keliling tawaf itu. Beliau tadi berdoa Allahumma aslih fasada qalbi. Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaiki
kerusakan hatiku ya Allah. Perbaiki kerusakan hatiku ya Allah. Iya jemaah. Maka berdoa gitu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah perbaiki hati kita. Allah hilangkan dari sifat-sifat munafik. Kemudian banyak doa-doa yang lain. Di antaranya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu penting. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ila ta'atik. Kita tanya ke diri kita jemaah sekalian. Lebar kali dalam sehari kita minta doa kebaikan hati kepada Allah. Lebar kali kita meminta kepada Allah untuk memperbaiki hati dalam sehari. Jarang gitu mas. Yang kita minta kepada Allah itu apa? Dunia, kayu yang diminta. Itu. Sehingga kayu yang tidak diiringi dengan hati yang baik, itu adalah kekayaan yang merusak hati. Subhanallah. Kayu yang tidak diiringi dengan kebaikan hati, itu adalah kekayaan yang akan merusak hati. Disitulah sifat-sifat nifaq. Bukankah banyak kita memperhatikan orang yang Allah bukakan dunia untuk inyo, lalainya dengan dunianya, rusak dunianya, Pak. Tinggal ibadah, rusak agamanya, tinggal ibadahnya. Dia apa itu? Karena hatinya tadi yang rusak. Kita bukan dilarang untuk kayu, dilarang untuk bakar raju, enggak. Tapi hati kita siap enggak dengan itu? Siap enggak hati kita dengan kekayaan itu? Siap enggak hati kita dengan kondisi kayu itu? Maka bukan kemiskinan yang dikhawatirkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi mengatakan, "Laisal faqra an akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi yang aku khawatirkan apa? Sekiranya dunia kau dibentangkan untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian berlomba-lomba untuk mencari dunia sebagaimana mereka dahulu berlomba-lomba mencari dunia. Akhirnya kalian binasa sebagaimana mereka binasa. Subhanallah. Kenapa? Tidak siap hati gitu, Pak. Tidak siap hati gitu. Maka perlu perbaiki hati. Di antara Al-Imam Qayyim menyebutkan perbaikan hati yang paling utama dengan tauhid. Perbaikan hati yang paling utama dengan tauhid. Bukankah itu dalam hadis yang kita bacakan tadi? Beribadahlah kepadaku bersungguh-sungguh, kata Allah. Amla sadraka ginan. Aku akan penuhi hati engkau dengan kecukupan. Wa sudda faqra. Aku akan menghilangkan kefakiran dari diri kau. Jemaah sekalian, banyak kita berdoa perbaikan hati kita, Pak. Ya, banyak kita berdoa perbaikan hati kita dan berlindung kepada keburukan diri kita. Nabi berdoa, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung pada Allah dari keburukan jiwa, keburukan hati, dan juga buruknya amalan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.